Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Para hadirin, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Fahrani Holilah, perwakilan dari kelas BKI 2B, ingin sedikit menyampaikan materi tentang pemuda-pemudi berakhlak mulia. Di zaman ini, untuk menjadi pemuda-pemudi yang berakhlak mulia sungguh tidaklah mudah. Terlebih dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin menyesatkan. Adanya televisi sebagai wujud dari perkembangan zaman malah menyuguhkan tontonan-tontonan yang mengajarkan kepada pacaran, kepada kekerasan, dan lain sebagainya. Adanya internet sebagai wujud dari modernisasi malah membuat kita terlena, membuat kita berlama-lama berselancar di media sosial yang akhirnya membuat kita lupa bahwasanya dunia ini hanyalah sebuah permainan. Dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan sebelum akhirnya kita semua kembali menemui Sang Pencipta melalui kematian. Tidak sedikit para pemuda dan pemudi bangsa yang terjerumus, tersandung kasus gara-gara sosial media. Oleh karena itu, sebagai pemudi bangsa, sebagai putri pertiwi, saya mengajak para putra dan putri pertiwi, mengajak para pemuda dan pemudi bangsa, mari kita bangun bangsa ini dengan akhlak yang mulia agar terciptanya kehidupan yang mulia. Langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk menjadi generasi pemuda-pemudi yang mulia, diantaranya yang pertama, tidak pacaran. Wala taqrabuz zina, janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini Allah sudah melarang kita untuk mendekati zina. Mendekatinya saja kita tidak boleh, apalagi jika kita terjerumus kepada zina tersebut. Mungkin di antara teman-teman semua sudah ada yang pernah atau bahkan sudah terlanjur untuk melakukan pacaran. Dan tidak sedikit dari teman-teman semua mungkin akan melakukan suatu pembelaan-pembelaan. Ada saya mah pacarannya pacaran syar'i, pacarannya pacaran islami, pacarannya enggak neko-neko, pacarannya enggak melampaui batas, dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, pacaran yang islami, pacaran yang syar'i, itu bentuknya seperti apa sih? Apakah dengan saling mengingatkan untuk mengerjakan sholat, saling mengingatkan untuk mengaji, atau bahkan saling membangunkan untuk qiyamul lail, atau dengan dalih iktikaf di masjid, berdua-duaan, sedangkan masjid itu adalah sepi? Lalu bentuk dari pacaran yang gak neko-neko, pacaran yang gak melampaui batas itu seperti apa sih? Perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwasanya jika kita memelihara perasaan haram ini dengan pacaran, maka itu sudah termasuk zina, yaitu zina pikiran dan juga zina hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu langkah yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Cerminan dari akhlak yang mulia adalah berbakti kepada ibunda dan juga kepada ayahnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Sungguh teman-teman, apabila kita menginginkan kemuliaan di dalam hidup ini, maka raihlah ridho orang tua, undanglah ridho orang tua. Maka dengan ridho orang tua, insya Allah prestasi akan mudah kita raih, dan hidup kita pun akan semakin indah, akan semakin nyaman, dan juga akan semakin tentram. Lalu untuk langkah yang ketiga adalah menghormati dan menghargai guru. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Dan dalam menuntut ilmu ini tidak terlepas dari peran guru sedikit pun.
adanya pemimpin di masa kini tidak terlepas dari peran guru di masa dahulu. Begitupun dengan pemimpin di masa depan tidak terlepas dari peran guru di masa kini. Lalu langkah yang keempat adalah sikap sopan santun dan juga lemah lembut. Sikap ini sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sangat lembut hatinya, yang sangat sopan tutur katanya, sangat santun terhadap semua makhluk di dunia ini, bahkan terhadap musuhnya sendiri. Ada satu kisah tentang nenek-nenek buta yang nenek-nenek tersebut sangat membenci Rasulullah, bahkan sampai meludahi beliau. Tetapi tanpa diketahui oleh nenek tersebut bahwasanya yang selama ini menjaganya, yang selama ini merawatnya, dan yang menyuapinya makan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Rasul wafat dan peran tersebut digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dengan kelembutannya. Tetapi nenek buta tersebut mengetahui bahwasanya Abu Bakar ini bukanlah seseorang yang selama ini menjaganya, bukan seseorang yang selama ini menyuapinya. Dan Abu Bakar pun mengiyakan bahwasanya betul, saya bukan seseorang yang selama ini menjaga, selama ini merawat, dan selama ini menyuapi nenek. Seseorang itu telah wafat dan seseorang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, mungkin 4 langkah yang sudah saya jelaskan tadi cukup untuk membuat kita menjadi generasi pemuda-pemudi yang berakhlak mulia. Perlu diketahui bahwasanya masa depan bangsa ini ada di pundak kita. Oleh karena itu, mari kita bulatkan tekad, rapatkan barisan untuk membangun dan menjaga kedamaian bangsa ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.